Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risha Aulia dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah Komputer Akuntansi. Untuk yang diminta itu memulai dengan pembuatan menu utama, akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang akan pertama kita lakukan yaitu menu utama. Di sini sudah ada sheet menu utama, lalu kita ambil untuk latar belakangnya itu, kita klik insert, pilih picture, kita pilih gambar yang kita inginkan, lalu kita sesuaikan gambarnya. Selanjutnya kita klik insert, pilih shape, lalu kita ganti warnanya dan kita ketik Excel Accounting. Selanjutnya kita klik insert lagi, pilih shape untuk membuat nama perusahaan dan periodenya. Ini 2019. Nah, selanjutnya kita klik insert, pilih shape, sini, lalu kita copy, kita letakkan di sini. Nah, sudah. Selanjutnya ini kita ketik akun, lalu yang di sini kode bantu, sini jurnal umum, buku besar, di sini buku besar pembantu, lalu di sini neraca saldo, sini neraca lajur, lalu di sini laba rugi, sini perubahan ekuitas, dan terakhir adalah neraca. Nah, ini kita rapihkan. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat link untuk akun, kode bantu, dan semuanya ini agar bisa ke masing-masing sheet yang akan dituju. Nah, caranya itu kita klik yang akun ini dulu, kita klik kanan, pilih yang hyperlink, lalu pilih yang place in this document, lalu pilih di sini akun, klik OK. Lalu yang di bagian kode bantu juga sama, yang kode bantu, klik OK, terus yang di jurnal umum juga sama, buku besar, di buku besar pembantu,
neraca saldo, neraca lajur, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, nanti dia akan langsung menuju sheet yang akan dituju. Misalkan ini ke akun. Nah, ini sudah menuju ke sheet yang akun. Di bagian sheet akun ini, untuk kolom pos saldo dan pos laporan, kita akan membuat drop list. Nah, untuk di pos saldo ini, caranya kita klik data, pilih data validation, lalu allow-nya itu kita pilih list, lalu kita unchecklist yang ada blank, source-nya itu debit, titik koma, kredit, titik koma, strip. Klik OK. Lalu di sini kita pilih yang debit dan klik 2 kali. Seperti ini. Nah, untuk yang akumulasi penyusutan gedung ini kan termasuk kredit sampai dengan modal. Nah, yang drive ini kan debit, lalu untuk pendapatan ini kredit. Dan penjualan juga kredit, seperti ini. Lalu untuk pos laporan, itu juga sama. Kita klik data, pilih data validation, allow-nya kita pilih list, unchecklist icon blank, source-nya itu neraca, titik koma, laba rugi, titik koma, strip. Klik OK. Ini kita pilih yang neraca, lalu kita klik 2 kali, dan untuk bagian dari pendapatan sampai dengan biaya ini merupakan laba rugi seperti ini. Lalu lanjut ke kode bantu. Untuk statusnya ini kita juga sama menggunakan drop list, yaitu data, pilih data validation, allow-nya itu list, unchecklist icon blank, source-nya itu piutang, titik koma utang, titik koma strip. Klik OK. Nah, khusus untuk yang status ini berdasarkan yang ada di soal. Nah, kita bisa lihat di sini. Toko Lokakarya sampai dengan PT Grahamda itu utang, PT Jaya Raya sama Putri Ayu itu piutang. Nah, ini kita jadikan dulu utang di sini. Lalu kita drag aja. Nah, di sini kan nggak ada, ini kita strip. Dan di sini piutang PT Jaya Raya. Nah, ini kita strip aja. Nah, seperti ini untuk bagian kode akun dan daftar kode bantu. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan yang jurnal umum. Sebelum itu kita ke sheet akun terlebih dahulu, lalu kita blok yang bagian kodenya ini. Lalu kita ganti di sini namanya menjadi kode underscore akun, klik enter. Lalu kita blok semua bagian ini yang ada di daftar akun. Lalu kita ganti namanya menjadi daftar underscore akun, klik enter. Lalu kita ke sheet kode bantu. Kita lakukan hal yang sama. Di sini jadi kode underscore bantu, klik enter. Lalu di sini kita blok semuanya dan ganti menjadi daftar underscore bantu, klik enter. Nah, kita bisa lihat nama yang telah kita buat itu di klik formulas, name manager. Nah, di sini sudah ada untuk daftar akun, daftar bantu, kode akun, dan kode bantu. Lalu kita ke jurnal umum. Di bagian nomor akun ini kita menggunakan caranya itu klik data, pilih data validation, allow-nya itu kita pilih list, kita unchecklist yang icon blank, dan source-nya itu sama dengan kode underscore akun. Klik OK. Lalu selanjutnya di bagian yang nama akun ini kita menggunakan rumus VLOOKUP.
Nah, lookup value-nya itu yang B38 ini, table array-nya itu adalah daftar akun, column index number-nya itu 2, range lookup-nya adalah false. Klik enter, lalu selanjutnya di sini kita drag aja sampai bawah. Dan sama yang ini juga. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan transaksi yang ada pada soal. Sini kita bisa lihat ada transaksinya. Kita akan mengerjakan yang ada di soal ini. Nah, yang pada tanggal 1 Juli 2019, pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275.000. Nah, pertama kita tulis dulu tanggalnya, yaitu 1 Juli 2019. Lalu di sini kode akun untuk pembayaran beban iklan itu adalah biaya iklan. Biaya iklan itu 5103. Lalu di sini keterangannya itu pembayaran beban iklan. Beban iklan sebesar 275.000. Nah, lalu selanjutnya ini kita copy aja. Dan ini untuk kas kode akunnya 1101. Nah, ini untuk keterangannya kita copy aja. Dan ini juga sama, di kredit 275.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2019 diterima pembayaran piutang dari Genta Senjaya sebesar 1.500.000. Tanggal 2 bulan Juli 2019, yaitu berarti kode akunnya 1101. Keterangannya itu penerimaan piutang sebesar 1.500.000. Lalu selanjutnya ini kita copy aja. Nah, ininya kode akunnya untuk piutang itu adalah 1102. Lalu ini kita copy. Ini juga sama di copy untuk bagian kredit. Nah, karena di sini penerima piutang dari Genta Senjaya, maka kita juga membuat jurnal untuk bagian Genta Senjaya. Jadi kita tanggalnya samain aja. Dan untuk khusus yang ada di kode akun ini, kita ubah dulu sebelumnya. Kita klik data, pilih data validation, kode I-nya kita ubah menjadi kode bantu. Klik OK. Lalu sama di VLOOKUP-nya ini kita ubah dulu jadi daftar bantu. Nah, di sini untuk Genta Senjaya itu ada di PJ B02. Nah, ini sama untuk keterangannya. Selanjutnya ada di kredit 1.500.000. Nah, selanjutnya di tanggal 8 Juli 2019 dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Jadi pada tanggal 8 Juli 2019 itu asuransi dibayar di muka. Kode akunnya 1103. Keterangannya adalah pembayaran premi asuransi. Premi asuransi sebesar 9.500.000. Lalu selanjutnya ini kita copy aja.
tanggalnya, dan kodenya ini merupakan kode khas 1101, dan ini kita copy karena sama keterangannya, dan juga dikredit sebesar 9.500.000. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2019 itu membeli perlengkapan kantor dari toko Lokakarya sebesar 500.000 secara kredit. Nah, jadi kan membeli perlengkapan kantor, jadi perlengkapan kantor itu kode akunnya 1105, dan keterangannya itu adalah pembelian perlengkapan kantor. Nah, sebesar 500.000. Selanjutnya ini tanggalnya sama. Dan karena membelinya secara kredit, maka utang dagang ada di kode akun 2101. Nah, ini samain aja untuk keterangannya. Dan ini 500.000. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada, karena di sini toko Lokakarya, jadi kita buat juga jurnalnya. Lalu di sini jangan lupa untuk diubah dulu data, klik data validation, lalu kodenya kita ubah menjadi kode bantu. Yang di VLOOKUP juga sama. Yang ini daftar bantu. Klik enter seperti ini. Nah, untuk toko Lokakarya itu kode akunnya adalah PBA01. PBA01. Nah, ini. Nah, ini kita copy juga sama. Pembelian perlengkapan kantor berarti dia dikredit toko Lokakarya ini. Lalu selanjutnya yang nomor 5, pada tanggal 19 Juli 2019 dibayar utang dagang kepada PT Graha Muda sebesar 1.500.000. Nah, jadi pada tanggal berapa? 19 Juli 2019, karena dia membayar utang dagang, maka jurnalnya adalah utang dagang di debit. Jadi kita cari untuk kode akunnya itu 2011. Keterangannya adalah pembayaran utang dagang. Dan utang dagang sebesar 1.500.000. Nah, ini kita copy untuk tanggalnya. Utang dagang dan kreditnya itu merupakan kas 1101. Ini kita copy aja keterangannya dan nilainya juga di copy. Selanjutnya pada di sini karena dia membayar utang dagang untuk PT Graha Muda, maka ini juga sama. Kita ubah juga data validation, kode bantu. Lalu di sini juga sama, yang nama akunnya itu daftar bantu. Daftar. Nah, di sini untuk PT Graha Muda itu kode akunnya PBB02. Nah, ini keterangannya sama. Dan karena membayar utang dagang berarti PT Graha Muda menerima uang, jadi di debit 1.500.000. Selanjutnya yang nomor 6, 21 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada toko Karya Muda sebesar 7.500.000 secara tunai. Jadi pada tanggal 21 Juli 2019 itu kode akunnya merupakan
kas di debit 1101, dan keterangannya itu penjualan barang dagangan secara tunai sebesar 7.500.000. Selanjutnya ini kita copy aja. Kreditnya itu merupakan penjualan. Penjualan itu kode akunnya 4101. Ini kita copy aja untuk keterangannya, dan ini juga di kredit segini. Lalu selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi pada tanggal 23 Juli 2019 itu kode akunnya itu merupakan kas pada piutang. Maaf, maksudnya ini yang di nomor 6. Tadi kita sudah mengerjakan yang nomor 6, selanjutnya kita di nomor 7 yang ini. Jadi belum yang tanggal 23, ini masih tanggal 21 Juli 2019. Yaitu diterima pembayaran piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000, yaitu untuk jurnalnya kas ada di debit, jadi kode akunnya 1101, dan keterangannya itu adalah penerimaan piutang sebesar 1.500.000. Nah, di sini kita copy juga tanggalnya, dan untuk piutang itu 1.102. Nah, ini kita copy keterangannya dan kreditnya 1.500.000. Selanjutnya kita buat untuk jurnal yang Yusuf Ananta. 19 Yusuf Ananta, ini kita jangan lupa untuk diganti dulu kode underscore bantu. Oke. Dan di VLOOKUP ini kita ganti jadi daftar bantu. Enter. Nah, ini kita untuk Yusuf Ananta itu PJB 01. Nah, ini kita copy aja. Karena penerimaan piutang dari ini, maka dia dikredit Yusuf Ananta kurang. Lalu selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, ini kita ganti tulis tanggalnya 23 Juli 2019 dijual barang dagangan, maka debitnya itu merupakan piutang, jadi 1.102. Di sini kita tulis keterangannya penjualan barang dagangan secara kredit sebesar 10 juta. Nah, ini kita copy tanggalnya, dan di sini akun untuk penjualan itu 4.101. Ini kita copy aja untuk keterangannya, dan copy juga ini. Nah, untuk tokennya itu merupakan PT Seraya Makmur. Data validation, kodenya kode bantu, dan ini kita ganti juga jadi daftar bantu.
itu PT Seraya Makmur, kodenya adalah PJA 03. Nah, ini kita copy untuk bagian penjualan dagangan secara kredit. Dan ininya lalu di sini sebesar 10 juta debit. Nah, selanjutnya yang tanggal 9, yang nomor 9. Tanggal 24 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta dengan nomor faktur PJA 01. Nah, ini pada tanggal 24 Juli 2019. Nah, untuk kode akunnya itu adalah piutang. Jadi 1102. Dan di sini keterangannya sama, penjualan barang dagangan secara kredit sebesar 3 juta. Ini copy aja untuk tanggalnya. Dan di sini penjualan di kredit, kode akunnya 4101. Ini keterangannya sama, sebesar 3 juta. Lalu selanjutnya kita buat yang jurnalnya PT Jaya Raya. Nah, ini kita ubah dulu ya. Kode bantu. Ini juga sama, daftar bantu. Nah, untuk PT Jaya Raya itu kode akunnya adalah PJA 01. Ini keterangannya sama. Dan didebit sebesar 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2019 dijual barang dagangan PT Karya Muda sebesar 5 juta secara tunai. Tanggal 24 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada PT Karya Muda. Jadi debitnya itu kas, nomor akunnya 1101. Ini penjualan barang dagangan secara tunai sebesar 5 juta. Dan selanjutnya akun untuk penjualan itu 4101. Sebesar 5 juta. Selanjutnya kita ke nomor 11, 25 Juli 2019 diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu sebesar 2.500.000. Diterima pembayaran piutang, jadi akunnya merupakan kas, di debit 1101, penerimaan piutang sebesar 2.500.000. Tanggalnya sama. Kas pada piutang 1102. Keterangannya sama, penerimaan piutang sebesar 2.500.000. Lalu nomor terakhir 28 Juli 2019 dibayar utang dagang kepada toko Malika sebesar 250.000. 28 Juli 2019 utang dagang itu 2.101.
pembayaran utang dagang sebesar 250.000 pas itu 1101 dikredit dan lalu kita buat jurnal untuk yang toko Malika. Ini kita ubah juga. Daftar bantu. Untuk toko Malika itu kodenya PBA 03. Sebesar 250.000 di debit. Nah, sudah dibuat sampai nomor 12 ini. Selanjutnya untuk membedakan ini kita warnain hijau aja, kita blok ini yang toko ini. Lalu mana lagi ini yang PT Jaya Raya, yang Yusuf Ananta, PT Seraya Makmur, PT Graha Muda, Toko Lokakarya, dan Genta Sanjaya. Nah, ini sudah semua ya yang di blok, diwarnakan yang berbeda. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang buku besar. Nah, di sini kita ke buku besar. Lalu di buku besar ini saya akan menggunakan cara pivot table. Caranya itu kita klik insert, pilih pivot table, select a table orange-nya ini, kita pilih yang jurnal umum ini, lalu kita blok semuanya. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya di filters ini kita masukkan yang nomor akun. Lalu yang rows-nya ini kita masukkan tanggal dan keterangan. Lalu values-nya itu kita masukkan debit dan kredit. Nah, karena ini masih acak-acakan kayak gini, caranya itu kita klik yang tanggal ini, lalu pilih yang field setting, subtotalnya pilih none, lalu layout-nya itu kita pilih yang show item labels in table form. Kita klik OK. Nah, kan sudah seperti ini. Lalu selanjutnya, yang ini kita ubah dulu ke sum. Ini kita klik sum, nah ini juga sama. Lalu selanjutnya, di sini kita ketik nama akun. Dan di sini kita akan membuat titik 2 otomatis. Caranya, ini kita pilih aja yang ini. Add bintang spasi titik tanda petik titik 2 tanda petik, klik OK. Nah, seperti ini juga sama yang nomor akun. Nah, ini kita copy aja yang untuk di sini. Nah, ini kita ganti jadi pos saldo. Dan ini saldo awal. Untuk di nama akun ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya itu ini B5, titik koma, daftar akun, kolom index number-nya itu 2, akan ada di kolom kedua, dan range lookup-nya itu false, tutup kurung. Kita copy aja. Lalu untuk lookup value-nya ini kita ubah jadi B5. Dan kolom index number-nya itu 3, pos saldo itu ada di kolom ketiga. Untuk ini juga sama, lookup value-nya itu B5.
Ini daftar akunnya itu untuk saldo awal itu kan ada di kolom ke-5 dan kolom ke-6. Jadi ini tinggal kita copy aja. Seperti ini. Lalu kolom ke-6. Nah, selanjutnya di sini kita coba ubah menjadi saldo untuk nomor akun kas 1101. Nah, ini nanti akan berubah seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat saldo. Ini kita klik dulu yang kredit ini, lalu pilih analyze, pilih yang field item set and set, pilih calculate field, name-nya ini saldo, lalu formulanya debit, insert, ulang, kredit, insert, klik add, oke. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akuntansiin aja. Nah, sudah seperti ini. Lalu selanjutnya coba kita buat yang akun lainnya. Sini kita ganti menjadi utang dagang. Utang dagang itu utang dagang 2101. Oke. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita bisa akuntansiin. Nah, ini kita juga bisa untuk diubah formatnya. Kita format sel sini custom. Nah, seperti ini jadinya. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengubah untuk akun yang lain. Ini kita copy aja. Misalkan akun piutang seperti ini. Nah, ini kita nggak perlu pakai rumus. Seperti ini. Nah, ini akan seperti ini untuk buku besarnya. Kemudian kita membuat buku besar pembantu dengan menggunakan pivot table. Caranya itu sama, kita klik insert, pilih pivot table. Table range-nya itu kita ke jurnal umum, kita blok semuanya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk bagian tanggal dan keterangan itu di rows, dan filtersnya itu adalah nomor akun, dan values-nya itu adalah debit dan kredit. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk count of debit ini kita ubah jadi sum. Ini juga sama. Nah, ini kan masih berantakan nih. Untuk tanggal dan keterangannya masih nyampur, itu kita caranya juga sama. Kita klik yang field setting ini, subtotalnya none, layoutnya itu show item, labels and tabular form. Nah, sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat di sini nama relasi. Nah, di sini kita bikin titik 2 otomatis. Nah, sudah. Lalu selanjutnya ini juga sama untuk di bagian nomor akun. Nah, ini kita copy aja. Ini post saldo. Ini saldo awal. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk di nama relasi ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP
lookup value-nya itu B5, table array-nya itu daftar daftar bantu, dan column index number-nya itu 2, range lookup-nya itu false, tutup kurung. Lalu ini kita copy aja. Dan di sini kita ubah untuk lookup value-nya itu B5 dan column index number untuk post saldo itu kolom ketiga. Ini juga sama, lookup value-nya itu B5, ini daftar bantu, dan kolom index number-nya itu kolom keempat. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ubah untuk nomor akun yang PBA 01. Nah, seperti ini. Ini untuk yang utang. Nah, di sini kan karena memang cuman seperti ini kita buat aja saldonya. Kita klik analyze, pilih yang field item and set, lalu calculate field. Sini kita tulis aja jumlah saldo, yaitu debit dikurangi kredit. Klik add, oke. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa kita custom. Seperti ini jadinya untuk yang toko lokakarya. Ini untuk hutang. Nah, ini dulu kita jadiin akuntansi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya coba kita buat yang piutang. Di sini kita lihat untuk piutang itu yang PJA 01. Kita bisa buat sini. Kita copy dulu. Nah, kita ubah di sini PJA 01. Klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita buat lagi untuk yang piutang yang PJA 02. Seperti ini. Dan nanti akan seperti ini untuk buku besar pembantunya. Lalu selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Sini kita klik insert, pilih pivot table, table range-nya itu jurnal umum. Nah, lalu klik OK. Selanjutnya untuk nomor akun dan nama akun kita masukkan ke dalam rows. Lalu values-nya itu saldo. Dan nomor akunnya ini kita klik field setting, lalu subtotalnya itu none, layoutnya itu show item labels in table form, klik OK. Nah, di sini kan ada yang termasuk di sini ada toko, ada PT. Nah, ini kita hilangin aja. Caranya kita uncheck list. Oke. Ini sudah tidak ada. Lalu selanjutnya kita akuntansiin seperti ini dan kita buat debit dan kredit di sini. Ketik debit dan kredit. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya yang di bagian debit ini kita klik sama dengan C6. Seperti
seperti ini, lalu kita klik 2 kali aja. Nah, selanjutnya karena di sini ada yang kredit juga, seperti akumulasi penyusunan gedung, utang dagang, ini kita pindahkan aja. Yang ini sampai modal indah, dan lanjut lagi yang penjualan juga. Nah, sini sama dengan minus C13 seperti ini. Nah, yang ini juga sama dengan minus C19 seperti ini. Lalu ini kita kunci untuk bagian debit dan kreditnya. Caranya Ctrl C, Alt E, klik S, pilih yang values, klik OK. Nah, yang saldo ini lalu kita bisa kembalikan seperti ini. Nah, ini nanti kita delete aja. Lalu di sini kita jumlahkan. Ini juga sama. Lalu kita agak rapikan sedikit seperti ini. Nah, ini untuk bagian yang neraca saldo. Selanjutnya, kita akan mengerjakan bagian yang neraca lajur. Untuk kode akunnya, kita ketik sama dengan kode underscore akun. Lalu klik enter. Selanjutnya, kita drag sampai bawah ini. Lalu selanjutnya di nama akun ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya A6, table array-nya daftar akun, kolom index number-nya kedua, dan range lookup-nya itu false, tutup kurung. Lalu klik 2 kali. Untuk di pos saldo kita sama menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi ini kita copy aja. Lalu kita ganti untuk kolom index number-nya itu ketiga. Untuk di bagian debit ini kita menggunakan rumus if C6 sama dengan tanda petik debit, tanda petik, titik koma, sum if. Range-nya itu kita ke sheet akun, lalu kita blok yang kolom A, titik koma, kita blok yang A6, titik koma, kita blok lagi yang kolom E, tutup kurung, kurang, sum if, lalu kita blok kolom A, titik koma, A6, titik koma, kolom E, tutup kurung, ditambah sum if, kita ke jurnal umum, kita blok yang kolom B, lalu titik koma, kita akan baca lajur, kita blok yang A6, lalu titik koma, kita ke jurnal umum lagi, dan kita blok yang kolom E, tutup kurung, dikurangi sum if, kita blok yang kolom B ini, bagian jurnal umum, lalu titik koma, kita ke neraca lajur, blok yang A6, titik koma, kita ke jurnal umum lagi, blok kolom F.
tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung. Klik enter. Nah, ini kita klik 2 kali aja, lalu kita jadikan akuntansi. Selanjutnya di kredit ini juga sama, kita menggunakan rumus if sama dengan if C6 sama dengan tanda petik kredit, tanda petik, titik koma, sum if. Untuk range-nya itu kita ke akun, kita blok yang kolom A, titik koma, A6, titik koma, blok kolom E, tutup kurung, ditambah, dikurang, sum if, kita blok yang kolom A, titik koma, A6, titik koma, blok kolom E, tutup kurung, ditambah, sum if, kita ke jurnal umum, kita blok yang kolom B ini, lalu titik koma, kita akan baca lajur, kita blok yang A6, titik koma, lalu kita ke jurnal umum, kita blok yang kolom F, tutup kurung, dikurangi sum if, kita blok yang kolom B, titik koma, kita ke baca lajur, A6, titik koma, kita ke jurnal umum lagi, blok kolom E, tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung. Nah, seperti ini, lalu klik 2 kali, selanjutnya kita jadikan akuntansi. Nah, selanjutnya untuk di pos laporan ini, kita sama menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi ini kita copy aja di kolom keempat. Nah, ini kita klik 2 kali seperti ini. Lalu selanjutnya di laba rugi ini kita menggunakan rumus if juga. Jadi sama dengan if. Lalu klik yang F6 ini sama dengan tanda petik laba rugi, tanda petik, titik koma, D6, titik koma, 0, tutup kurung. Ini kita klik 2 kali, jadikan akuntansi. Lalu untuk yang bagian kredit juga sama, menggunakan rumus if, lalu klik yang F6 sama dengan tanda petik laba rugi, tanda petik, titik koma, E6, titik koma, 0, tutup kurung. Ini klik 2 kali juga, kita jadikan akuntansi. Lalu untuk di bagian debit yang di neraca ini, itu sama menggunakan rumus if ini. Jadi ini kita tinggal copy aja dan kita ganti menjadi neraca. Neraca seperti ini. Lalu klik 2 kali. Selanjutnya untuk di kredit ini kita juga sama menggunakan rumus if yang ini yang di laba rugi. Seperti ini, lalu kita ganti menjadi neraca. Klik 2 kali, kita jadikan akuntansi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan untuk bagian neraca saldo ini.
sama dengan SAM lalu selanjutnya di bagian yang laba rugi SAM dulu. Selanjutnya di bagian neraca ini juga sama ya, kita drag aja seperti ini, lalu kita jumlahkan, dimana penjualan ini dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi kredit ini dikurangi debit. Nah, ini termasuk laba. Nah, ini juga sama, debit dikurangi kredit. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke bawahin aja semuanya. Nah, sudah seperti ini. Sudah balance untuk laba rugi maupun neracanya. Ini untuk bagian dari neraca lajur. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Lalu di sini sudah saya copy untuk bagian kode akunnya, di mana kode akun yang diperlukan untuk laporan laba rugi itu ada pendapatan dan biaya-biaya. Untuk nama akunnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya A7, titik koma, daftar akun, titik koma, kolom indeks numbernya 2, range-nya itu false, tutup kurung. Lalu ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Lalu untuk jumlahnya ini kita menggunakan rumus SUMIF. Jadi sama dengan SUMIF, range-nya itu kita akan neraca lajur, blok kolom A, titik koma, kita ke laba rugi, blok yang A8, titik koma, kita akan neraca lajur, dan kita blok bagian laba rugi yang debit. Tutup kurung, ditambah SUMIF, lalu kita blok yang kolom A yang di neraca lajur, titik koma, kita ke laba rugi, blok yang A8, tutup titik koma, kita akan neraca lajur, kita blok yang bagian kredit, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini, lalu kita tarik aja ke bawah. Nah, lalu ini kita rapikan. Udah kita rapikan aja. Ini jumlah pendapatan. Ini jumlah biaya. Lalu di sini kita totalnya karena cuma penjualan aja, jadi langsung aja seperti ini. Lalu untuk yang biaya ini kita menggunakan rumus SUM. Seperti ini. Lalu di sini kita ketik laba rugi, yaitu
pendapatan dikurangi jumlah biaya. Nah, hasilnya itu 121.750.000 sama dengan yang ada di neraca lajur. Lalu selanjutnya kita ke laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini sudah ada kode akunnya juga. Lalu di sini nama akunnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya A7, table array-nya daftar akun, kolom index number-nya 2, dan lookup-nya itu false, tutup kurung. Ini tinggal di drag aja. Lalu selanjutnya untuk di bagian jumlah ini kita menggunakan rumus SUMIF juga. Jadi sama dengan SUMIF, lalu range-nya kita ke neraca lajur, kita blok yang kolom A, titik koma, kita melakukan perubahan ekuitas, blok yang A8, titik koma, nah kita ke neraca lajur lagi, kita blok yang bagian kredit di neraca, tutup kurung, dikurangi SUMIF, lalu kita blok yang kolom A, titik koma, kita ke perubahan ekuitas lagi, kita blok yang A8, titik koma, neraca lajur, dan blok yang bagian neraca yang debit. Tutup kurung, enter. Nah, seperti ini, lalu ini kita drag sampai price aja. Kemudian di laba bersih ini kita ngeling aja yang ada di laba rugi. Yang ini seperti ini. Lalu di sini kita ketik jumlah ekuitas. Ini kita blok. Lalu selanjutnya di sini kita totalkan. Nah, hasilnya adalah 173.625.000. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan laporan posisi keuangan. Kode akun yang diperlukan untuk laporan posisi keuangan ini ada kode akun aset lancar, ada kode akun aset tetap, kode akun kewajiban atau liabilitas, dan kode akun ekuitas. Lalu selanjutnya untuk di nama akun ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya itu A7, table array-nya daftar akun, kolom index number-nya 2, range-nya itu false. Lalu ini kita drag aja. Nah, selanjutnya untuk di jumlah ini kita menggunakan rumus SUMIF. Jadi sama dengan SUMIF, range-nya itu kita akan neraca lajur, blok kolom A. Lalu titik koma, kita akan neraca lagi, kita blok yang A9, titik koma, kita akan neraca lajur, lalu kita blok yang bagian debit. Tutup kurung, dikurangi SUMIF, lalu kita blok yang kolom A, titik koma, kita akan neraca lagi, kita blok yang A9, titik koma, kita ke neraca lajur, lalu blok yang bagian kredit, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini kita drag aja sampai dengan aset tetap ini akumulasi penjualan gedung. Lalu selanjutnya ini kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya di sini kita ketik jumlah aset lancar. Lalu di sini kita sum, kita jumlahkan.
Sini juga jumlah aset tetap. Sini jumlah aktiva. Selanjutnya untuk yang di kewajiban ini itu sama menggunakan rumus sum if, tapi dia bukan debit kurang kredit, tapi kredit kurang debit. Jadi ini tinggal kita copy aja dari aset, lalu kita ganti di sini karena kredit itu kolom J, jadi ini J kredit dikurangi debit. Ini kolom I seperti ini. Lalu kita drag sampai dengan utang gaji komisi. Nah, ini kita ketik jumlah kewajiban. Seperti ini. Lalu untuk di yang ekuitas ini, kita ngelink aja dari laporan perubahan ekuitas sama dengan yang ini. Lalu selanjutnya di sini jumlah ekuitas. Jadi jumlah pasifa, jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah ekuitas. Nah, ini sudah balance untuk jumlah aktiva dan jumlah pasifanya. Seperti ini untuk laporan posisi keuangan. Nah, semua sudah dibahas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.